Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih puji Tuhan berkat kepada kita semua. Adik semua sehat? Sehat. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan materi pelajaran kita mengenai bahasa Indonesia anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa kepada kita yang membawa kita dalam doa adalah terang kepada anak kami dipersilakan memimpin doa. Sebelum berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu atas pertolongan-Mu kepada kami, kami tahu bukan kepada kami, dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau mengajarkan ya Tuhan, dengan doa kami yang sangat singkat ya Tuhan, berkatilah kami dan inilah doa kami dalam nama-Mu, amin. Silakan duduk anak-anak, dengarkan namamu biar saya bacakan absen kita ya. Artis Peka, Siap, Najwa, Melati, Dewi Roslinda, Manuel, Joshua Tristan, Junius Bawan Dewi, Iwan Flora, Ningsi, Putri Juwita, Sisilia Abdiani, Sukseskan Wasek, Ibu Satrika. Baik, terima kasih semua kalian sudah hadir anak-anak. Semua kalian sudah hadir anak-anak. Oke. Ini materi Bapak sajikan kepada kalian mengenai materi bahasa Indonesia. Mengenai kata-kata perasaan. Ini anak-anak, kata-kata perasaan ini materi adalah, biar saya catat dulu ya, ini materinya. Ya, itu judul atau materi pelajaran adalah kata-kata perasaan. Arti perasaan adalah mengenai kata-kata yang menggambarkan mengkomunikasikan pengalaman batin tersebut kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, apakah contoh mengenai kata perasaan? Yaitu pertama itu ucapan kepada ayah, ibu, saudara atau kepada orang lain. Ya, ucapan pertama itu harus kita benar-benar bicara kita berterima kepada ayah bila ada
cerita ayah untuk memberikan bahan masukan kepada kalian atau kepada adikmu. Dengarkan dengan baik-baik sehingga bisa nanti kamu melaksanakan dan taat, melaksanakan, mengerjakan. Begitu juga di sekolah anak-anak. Bapak guru seperti saya sendiri kan, saya mengajikan materi kata-kata perasaan kepada kalian. Kalian harus tenang mendengarkan. Nah, yaitu saya harus kalian mendengarkan dan tidak boleh lihat ke kiri ke kanan. Mata harus menuju bapak. Apa yang saya ucapkan, bicarakan mengenai perasaan itu kamu semua mengerti. Jangan sia-sia kalian untuk datang ke sekolah. Tujuannya orang tua kita, ayah kita, ibu disuruh kita ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan yang disajikan oleh bapak ibuku. Nah, itu oleh kalian nanti kalau balik ke rumah masing-masing kalian. Nah, ada juga ayah bapak, ibu, anak-anak kalau sudah nyampai pulang dari sekolah ditanya juga kembali kepada kalian. Ditanya juga kepada kalian apa materi atau pelajaran yang disajikan bapak ibu guru kepada kamu Citra. Kalau benar-benar kamu sudah melaksanakan, mendengarkan amanat, nasihat atau materi yang disajikan bapak ibu guru itu, maka kamu bisa jawab pertanyaan bapak di rumah. Begitu juga ibu di rumah. Kalau tidak tenang kamu, tidak kamu pusatkan pikiranmu untuk memahami materi yang saya sajikan ini mengenai kata-kata perasaan, maka kamu tidak bisa kamu jawab pertanyaan bapak ibu di rumah. Begitu juga kalau ada temanmu di sekolah, ya datang ke rumahmu, ditanya kembali apa materi yang disajikan bapak tadi. Kalau kamu tidak sungguh mendengarkan materi yang disajikan bapak ibu guru itu, maka kamu juga anak-anak tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak terarah pikiran tadi. Makanya harapan saya kepada anak didik kami semua, baik laki maupun perempuan, Bapak harapan supaya berhasil semua kalian, supaya kalian ini menjadi anak teladan yang dapat dicontohi oleh SD, siswa SD tetangga. Biar kalian yang menjadi contoh teladan bagi SD tetangga. Itulah harapan Bapak dan juga harapan Bapak di rumah, Ibu di rumah, dan kakekmu kalau ada juga yang masih hidup, yang punya kakek atau nenek. Itulah harapan keluarga kalian dari rumah, supaya anak saya menjadi contoh dan anak saya menjadi pedoman di lingkungan atau di desa kami. Nah, jika kalian cerdik, ya pandai anak-anak,
Nah, sehingga di mana saja nanti kalian pergi atau berada, maka kalian baik laki maupun perempuan tetap digunakan di mana kamu tinggal nanti. Bukan selamanya sama bapak ibu di rumah saja kamu di kampung. Tidak, kemana saja nanti. Kalau terpilih kamu nanti menjadi orang yang digunakan oleh di negara kita ini, maka kamu pelaksanaan dari rumah sampai kemana saja kamu bawa-bawa karena sudah terlatih, sudah kebiasaan. Ya, ada pepatah mengatakan dari kecil terajak-ajak sampai besar terbawa-bawa. Makanya mulai saat ini sungguh-sungguh untuk belajar, kejarlah dan ilmu yang diberikan oleh pemerintah kita. Karena sekarang yang diutamakan, yang dipilih oleh pemerintah orang yang punya akal, cerdas, dan pintar. Kalau orang tidak cerdas dan orang tidak pintar, maka tidak digunakan oleh pemerintah. Tidak diperlukan. Kalau siswa itu pintar, dia ada akal kecerdikan, maka pemerintah menjadi biaya nanti kamu, biaya siswa diberikan oleh pemerintah. Karena kamu pintar dan cerdas. Tujuan ayah ibu dari rumah tadi bahwa adalah supaya anaknya menjadi contoh atau teladan. Makanya tadi anak-anak ini pada contoh arti perasaan tadi bahwa apa saja yang disuruh kita orang tua kita, benar-benar kita sungguh melaksanakan, benar-benar kita taati, dan benar-benar kita melaksanakan. Karena orang tua itu adalah bukan menyuruh kita untuk ke jurang, maka orang tua kita itu adalah menyuruh kita untuk kepintaran, supaya kita adalah digunakan oleh di tengah-tengah bangsa di negara Republik Indonesia. Itulah kehendak orang tua kita, ayah dan ibu dan saudara kita semua. Diusahakan supaya kita menjadi teladan. Diusahakan menjadi teladan. Dan begitu juga anak-anak, kamu jangan membuang waktu. Orang tua sungguh disekolahkan kamu, maka kamu tidak sungguh untuk melaksanakan. Begitu juga kami di sekolah. Jangan hanya perintah orang tua yang kamu ikuti. Perintah aturan di sekolah, kedisiplinan harus kamu laksanakan, sehingga kamu nanti mendapat ujian. Maka kamu nanti mendapat ujian dari keluargamu atau kepada famili atau kepada tentang kamu. Karena contoh seperti Chelsea adalah dia mendapat juara 1. Begitu juga semua kalian. Sehingga kalian bangga
Orang tua juga senang. Kenapa senang? Karena anaknya pintar. Anaknya umum. Nah, orang tua itu bapak, ayah, ibu, ya berpikir-pikir. Otak ayah ibu seperti roda pedati berputar-putar. Ini dia menyekolahkan anaknya karena anaknya adalah pintar, anaknya cerdik. Sehingga anak-anak, harapan bapak ibu guru supaya kamu dapat meraih kejuaraan, paling tidak adalah kejuaraan lokal kelas. Ya, sehingga kamu berhasil, nilaimu bagus dan tidak sia-sia pergi dari rumah, pulang dari sekolah menuju rumah, tidak sia-sia kamu juga terutama, dan begitu juga ayah ibu di rumah tidak sia-sia. Ya, sehingga tetap ada semangat. Jangan begitu tanganmu, anak-anak. Ya, jangan begitu tanganmu. Ya, harus semangat, harus semangat. Ya. Ya. Kalau tidak semangat menerima materi pelajaran, maka kamu sia-sia. Kenapa? Karena yang menentukan nasib kita adalah kesungguhan, ketenangan, ya, kepintaran, kecerdikan. Sehingga anak-anak harus kamu benar-benar tekun belajar untuk meraih cita-cita untuk masa depan, supaya kamu sendiri cerah bahagia. Contohnya cerah bahagia, misalnya kamu adalah menang menjadi guru P3K, itu kebahagiaan, kebanggaan itu. Bangga orang tua membawa keharuman di dalam keluarga jika anaknya berhasil. Ya, oleh karena itu anak-anak, ya, ini puisi atau dongeng yang sudah saya suruh kalian untuk mencatat. Coba bacakan hasil karyamu masing-masing anak-anak. Ini Putra, ini siapa? Cesi. Nah, ini sekarang nomor 1, coba paparkan, bacakan hasil yang kamu tulis di rumah tugas itu. Ya, hasil yang sudah saya pesan sama kalian semalam, coba dulu bacakan satu persatu di depan. Ke depan kalian 2 orang. Coba. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang makmur dipimpin oleh Raja Ambar. Raja Ambar terkenal arif bijaksana. Raja Ambar mempunyai 3 orang putra, yaitu Saka, Anak, dan Tara. Raja Ambar cukup lama menikah, dan dia ingin memilih calon penggantinya. Raja lalu mengadakan perlombaan ketangkasan, memanah, berkuda, dan menaklukkan binatang liar. Akan tetapi ketiga putranya sama kuat.
Raja kemudian memerintahkan ketiga putranya untuk pergi ke gunung Okta. Mereka diperintahkan membuat dua apel ajaib. Dua itu berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Orang pertama yang menyalakan dua tersebut akan diangkat menjadi raja. Saka, Kana, dan Tara berhasil memakai dua apel. Mereka kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, Tara bertemu dengan seorang yang terluka di hutan. Kaki itu berteriak, "Aduh, tolong! Saya terkena senjata," kata kakek itu. "Potonglah buah ini, kakek," kata Tara sambil memberikan apel dari bawahnya. Tara kemudian melanjutkan menuju kerajaan. Tara terlambat tiba di kerajaan. Ia terkejut karena semua rakyat menyambutnya. Raja pun menyambutnya dan berkata, "Tara, engkau terpilih sebagai pemimpinku." Tara berkata, "Tetapi ayah, saya tidak membawa apel itu." Maka kakaknya memakai segala kesulitannya. Raja Amba tersenyum berkata, "Syarat menjadi seorang pemimpin tak cukup, hanya pintar dan gagah berani. Raja yang baik adalah raja yang mau merakyatnya." Tara Tele membuktikan itu semua. Dia sejenak dan melanjutkan bicaranya. "Apakah kalian ingat orang tua yang kalian jumpai di perjalanan itu? Adalah ayah Saka yang menoleh kepada kakek tua itu dan mengatakan bahwa kalian terburu-buru. Kana dan Saka segera bersujud dan mohon maaf atas sikap mereka. Beberapa hari kemudian, Tara dinobatkan menjadi raja. Oke, silakan semuanya kita. Benar tadi bahwa cerita yang dibacakan oleh si Chelsea dengan siapa namanya mungkin anak-anak Regi bahwa adalah ceritanya Ratu Mahkota. Sudah saya catat tadi adalah Amba namanya. Itu nama pokoknya adalah Amba. Adalah raja atau tokoh. Ya. Dan hal itu kepada anak didik saya, ya, supaya kamu janganlah sia-siakan waktu. Tadi mengenai perasaan ini sudah saya catat lagi ya, untuk bermacam-macam perasaan. Ini bentuk gambar manusia. Ini ya bentuk gambar manusia. Bahwa ini wajahnya cerah. Ya, wajahnya cerah ceria. Adalah bangga dia. Dia mendapat pujian. Ya, karena dia taat melaksanakan tadi perintah ayah ibu dari rumah, begitu juga di sekolah. Dan ini bentuk manusia yang sudah saya gambarkan mengenai wajah orang yang sedih. Bagaimana wajahnya adalah ada air mata. Dia ya sedih dia karena dia tadi waktunya belajar tidak sungguh-sungguh, dia belajar. Tidak saat pembagian rapor, maka dia tidak masuk juara. Temannya masuk juara. Makanya dia nangis yang nama ini. Dan begitu juga, ini bentuk manusia juga. Ini sudah saya gambarkan di papan tulis. Ya, ini terkejut dia mendengarkan. Ini si A tadi dia mendapat juara 1. Ini si B juga sedih. Ini juga si C terkejut dia karena si A
sudah mendapat kejuaraan. Dia sudah meraih juara umum. Karena si A dia rajin bola baca. Ya, makanya diperoleh hadiah dari Bapak Ibu guru, terutama pada Bapak guru atau wali kelasnya. Nah, bagi orang yang rajin belajar, makanya dia mendapat pujian. Dari siapa? Dari Bapak Ibu guru. Dia menerima hadiah. Hadiah apa itu? Bermacam-macam. Nah, ada hadiah kejuaraan buku tulis, ada pulpen, ya, ada juga adalah siraman dari momon bagi yang tidak masuk juara umum atau juara harapan. Ya, hanya yang dia meraih yang didapat adalah hanya nomor saja dari wali kelas. Ini juga ya wajah bentuk manusia yang tidak saya gambarkan. Inilah wajah orang takut. Ini sudah lari perhatian ini. Ya, begitu juga wajah malu. Ya, karena dia bodoh, makanya dia malu. Kalau ditanya anak-anak, ada pertanyaan atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Sudah jelas? Sudah, betul. Ya, oke. Bapak juga ya, ada juga pertanyaan Bapak. Ya, ada pertanyaan Bapak ya, anak-anak. Ini orang ini berapa? Orang tadi yang sudah catat di papan tulis anak-anak, ada wajah yang mulia. Ini ada juga yang bacanya sedih. Ini orangnya, ini gambarnya. Ini bentuk orang yang terkejut. Ya, ini bentuk orang yang takut. Ini bentuk orang malu. Di dalam kamar ini ada 5 orang yang sudah saya gambarkan bentuk di papan tulisan. Mana yang kamu sukai, yang kamu pilih? Wajah yang cerah atau wajah yang terkejut? Adalah kita senang melihat orang yang wajahnya cerah, bahagia. Kenapa dia bangga anak-anak? Karena dia sudah memperoleh hadiah dari Bapak Ibu guru pada wali kelasnya masing-masing. Nah, sehingga karena dia sudah meraih kejuaraan, maka dia ada hadiah ya yang diberikan kepadanya adalah hadiah yang dari Bapak Ibu guru wali kelas. Pertama buku tulis. Kedua adalah pulpen. Nah, mana tahu nanti ada orang mau nanyakan ya berapa macam ya perasaan. Banyak, ada 5 contoh. Contohnya adalah ada bentuk warna catat di buku anak-anak. Ini bagi orang ya yang mendapat ini wajahnya cerah, maka dia adalah ada kebahagiaan yang tidak bisa dilupakan. Yaitu hadiahnya adalah buku tulis, pulpen, sehingga bangga dia menyerahkan kepada ayahnya di rumah. Ini sudah saya masuk juara 1 Pak, juara umum. Nah, ini sudah saya mendapat juara umum. Makanya kalian yang kalian pilih adalah supaya kalian semua
Masuk juara umum. Bagaimana cara meraih? Ya oke, terima kasih. Baik anak-anak, karena waktu sudah sampai, dengan itu kembali kepada si Citra untuk membawa kita dalam doa secara singkat. Sebelum berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, Engkau jagalah juga tubuh kami. Ya Tuhan, bila doa kami yang sangat singkat dan yang tidak sempurna, Kau sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan duduk. Dan sudah sampai pada waktunya saya ucapkan kepada anak didik kami semua, laki-laki maupun shalom. Besok kita jumpa lagi. Apa? Sebenarnya dan kita semua perlu bermain-main. Silakan keluar.